Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Bertemu lagi dengan kakak Freddy. Dan kali ini sebelum kakak bercerita, kakak mau adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, jangan ganggu temannya. Oke? Ya, adik-adik tahu nggak yang namanya hewan keledai? Iya, hewan keledai itu mirip sama kuda. Gambarnya seperti ini. Nah, keledai ini bisa ngomong. Nah, hebat kan? Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng, tapi cerita nyata yang ada di Alkitab. Mau tahu kisah selanjutnya? Oke. Pada suatu hari berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan atau dekat dengan kota Yeriko. Nah, daerah Moab ini dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Balak. Iya, Balak. Nah, ketika bangsa Israel, orang-orang Israel tinggal di daerah Moab itu, rajanya menjadi takut. Kenapa? Dia takut kerajaannya nanti diserang dan dikuasai dan diambil oleh bangsa Israel. Balak itu tahu akan kekuatan bangsa Israel yang bisa mengalahkan orang Amori, karena bangsa Israel selalu diberkati oleh Tuhan. Kemudian ia berpikir, siapa ya yang bisa mengalahkan orang-orang Israel? Iya, kemudian ia mendapatkan ide. Ia memanggil seseorang yang bernama Bileam. Adik-adik tahu nggak, Bileam itu orangnya sangat terkenal. Bileam ini terkenal akan perkataannya. Kalau siapa yang ia berkati, ia akan memperoleh berkat. Tetapi siapa yang ia kutuk, ia akan kena kutuk. Kemudian Balak pun mengutus para pelayan untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam sebelum Bileam pergi ke tempat Raja Balak itu, Tuhan berbicara kepada Bileam. Katanya, janganlah engkau mengutuk bangsa Israel itu, sebab mereka telah aku berkati. Kemudian esoknya berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab itu. Bileam berjalan naiki ke keledai. Nah, tiba-tiba di tengah jalan keledai milik Bileam ini menjadi ketakutan. Dia belok ke kiri, dia belok ke kanan, dan sampai ke pinggir-pinggir tembok dan sampai tidak bergerak lagi. Kakinya terhenti dan tidak mau berjalan. Kira-kira kenapa hewan keledai itu tidak mau berjalan? Ya, dia ketakutan karena di depan ada sesuatu. Apakah itu yang depan sesuatu? Nah, kemudian Bileam pun mendorong keledai itu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tapi keledai itu tidak mau maju-maju juga. Waduh. Akhirnya Bileam pun menjadi marah. Dipukullah pakai tongkat. Ya, Bileam memukul keledai itu menggunakan tongkat sampai 3 kali. Dipukulnya 3 kali. Tiba-tiba keledai itu berkata, apa yang kau lakukan padaku sampai kau memukul aku 3 kali? Kata keledai itu kepada si Bileam. Kagetlah Bileam. Kenapa keledai ini bisa bicara?
padahal sebelumnya tidak pernah bicara. Ternyata Tuhan yang membuka mulut keledai itu untuk bisa berbicara. Kata Bileam kepada keledai itu, "Habis engkau telah mempermainkan aku, sehingga membuat aku jadi jengkel dan marah, karena kamu tidak mau juga jalan-jalan." Kemudian kata keledai itu, "Emangnya kamu tidak lihat siapa yang ada di depan kita dengan membawa pedang terhunus dan tidak membunuh kita? Makanya aku berhenti." Sejak itulah mata Bileam menjadi terbuka dan melihat malaikat Tuhan dengan memegang pedang yang hendak membunuh. Kemudian berlutut dan bersujudlah Bileam dan meminta ampun. Itulah kenapa keledainya itu berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, dan berhenti berjalan. Kalau tetap keledaimu berjalan tadi, kamu akan kubunuh, dan keledaimu akan tetap kubiarkan dia hidup. Taatilah perintah Tuhan dan berkatilah bangsa Israel. Kemudian Bileam dan keledainya pun melanjutkan perjalanan mereka. Adik-adik, Raja Balak memerintahkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang dilakukan Bileam? Ia tidak patuh akan perintah Raja Balak. Ia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali karena ia ingat akan perintah Tuhan. Ketika Bileam memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali dan Raja Balak tahu bahwa Bileam tidak melaksanakan perintahnya, maka marahlah Raja Balak. "Hai Bileam, kenapa kau memberkati bangsa Israel, tidak mengutuknya? Sekarang kamu tidak akan mendapat hadiah apapun yang kujanjikan kepadamu." Akhirnya Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Adik-adik, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan selalu taat akan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali kalau anak-anaknya itu selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang selalu memberkati orang. Contohnya, ketika kita dikasih orang sesuatu, ucapkanlah terima kasih kepada orang tersebut, atau katakan, bisa kita katakan, "Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu." Tuhan Yesus juga tidak suka kalau kita mengucapkan kata-kata yang kotor, atau kita sering berbohong, atau sering memaki orang, atau mengucapkan kutuk kepada orang lain. Itu adalah dosa. Itu semua tidak Tuhan Yesus suka. Jadi adik-adik, hati-hati, gunakan mulut kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan untuk memberkati kita, supaya mulut kita ini diberi kekuatan dan diberi kemampuan supaya untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, sehingga menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin.